Nah, itu contoh-contoh lafaz Allah yang didahului oleh harokat kasroh, lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah, dan lafaz Allah yang didahului oleh harokat doma. Monggo sebelum kita mulai melanjutkan apa yang kita pelajari, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Yang kemarin kita mempelajari tentang pelafalan huruf H. Huruf H itu yang dikasih harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat doma. Dan lagi ada huruf H yang disukunkan oleh harokat fathah dan disukunkan oleh harokat kasroh serta disukunkan oleh harokat doma. Yang dikasih contoh di sini adalah seperti ha, hi, hu, ah, ih, Nah, itu contoh pelafalan huruf H. Nah, sekarang mari kita melangkah ke contoh huruf H, pelafalan huruf H yang digandengkan dengan ayat-ayat yang lain dan kepada harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat doma. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ala zalika la syahid. Fahum la yafqahun. Kal'ihnil manfush. Min qibalihil adab. Fahum fiha khalidun ila ahlihi yatamatta bi amwalihim wa anfusihim inna alaina lal huda fa'uhliku bit-taghiyah wa mahilhum qalila hal tara min futur. Nah, kemarin sampai di sini kita dituntut supaya berusaha agar dapat membaca huruf H dengan makhraj sebaik mungkin. Alhamdulillah, walaupun belum bisa tepat seperti apa yang dikehendaki petunjuk yang ada di buku ini, tapi mudah-mudahan dengan seringnya belajar, dengan seringnya membaca, kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita melangkah lagi ke materi pembacaan lafaz Allah yang didahului oleh harokat kasroh dan lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah serta lafaz Allah yang didahului oleh harokat doma. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ketika lafaz Allah didahului
oleh harokat kasroh, maka cara pembacaannya itu harus tarkik gitu, tipis. Contohnya seperti apa? Ketika lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh, contohnya adalah seperti lafaz bismillahi. Nah, itu dalam kalimat bismillahi itu lafaz Allahnya itu didahului oleh harokat kasroh, maka harus dibaca tipis. Jadi kalau dibaca tafhim, kalau dibaca tebal, jadi bismillah salah, pembacanya salah. Tapi yang betul itu adalah cara pembacaannya adalah bismillahi. Itu lafaz Allah yang didahului oleh harokat kasroh. Nah, terus lagi contoh yang lainnya adalah Rasulillahi. Di sana dalam kalimat Rasulillah ada Rasulullah, ada Rasulullah. Itu hampir sama kalimatnya, cuman tergantung sebelum lafaz Rasul itu ada huruf yang ada kalimat atau huruf yang mewajibkan harokat kasroh atau harokat fathah, ada yang mewajibkan harokat domah. Nah, itu bagiannya nanti bagiannya masuknya ke dalam kategori ilmu alat, ilmu nahu. Ilmu nahu itu yang menentukan harokat dalam bacaan dalam kalimat-kalimat Arab. Nah, di sini kita menemukan contoh pertama, menemukan kalimat Rasulillahi. Nah, itu cara pembacaannya harus tipis. Jadi setiap kita menemukan lafaz Allah yang didahului oleh harokat kasroh, maka cara pembacaannya itu harus tarkik atau tipis gitu. Contoh Rasulillahi atau Bismillahi atau Lillahi. Nah, itu sama. Coba perhatikan ya. Rasulillahi, Rasulallahi. Nah, itu Rasulallahi. Beda dengan lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah. Kalau tadi harokat kasroh, nah sekarang kita menginjak ke lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah. Contoh Rasulallahi. Nah, itu dibaca harus dibaca tafhim atau dibaca tebal. Jadi jangan sampai setelah harokat fathah lafaz Allah didahului oleh harokat fathah tapi dibaca tipis. Jangan gitu kan. Itu nanti bisa merubah kaidah ilmu tajwid gitu di sana. Tapi kalau setelah didahului oleh harokat fathah itu, maka lafaz Allahnya itu harus dibaca tebal atau tafhim. Contoh Rasulullah itu setelah harokat fathah, dan setelah harokat domah pun itu juga harus dibaca tafhim, dibaca tebal. Rasulullah. Bagaimana kita mengetahui bahwa menentukan gitu kan? Bagaimana kita menentukan harokat kasroh, harokat fathah, harokat domah? Itu karena di depan ayat itu, di depan kalimat itu ada huruf yang mewajibkan harus dibaca kasroh. Contoh lagi, kita lihat ke contoh berikutnya yang di bawah. Lisunnatillah. Jangan sampai kita membacanya lisunatillah, tapi
pembacaannya itu adalah lisun natillah. Kenapa lisunati dibaca lisunati? Karena itu di depannya ada huruf lam. Lam itu huruf yang mewajibkan sebuah kalimat untuk diberi harokat kasroh di akhirnya. Contoh seperti kalimat bismillah. Nah, kenapa bismillah itu harus dibaca kasroh? Isminya itu harus dibaca kasroh karena di depannya ada huruf ba. Ada huruf ba kasroh juga, itu kan. Maka jika di depannya itu ada huruf ba yang dikasrohkan, maka yang di belakangnya juga huruf isminya itu harus dibaca kasroh. Nah, terus ke depannya ada lafadz Allah. Lafadz Allahnya pun harus dibaca tipis. Bismillah. Nah, di sini lisunnatillah. Wa mallahu. Nah, di sini harokat lafadz Allah yang didahului oleh harokat fathah. Kita bahas sedikit dulu lah ya. Nanti setelah ini kita lanjut dengan belajar pembacaan contoh-contohnya biar lebih tahu. Fatabarokallah. Nah, banyak panjang karena di sana ada fathah yang berdiri. Terus lafadz Allahnya di sana harus dibaca tafhim atau harus dibaca tebal. Fatabarokallah. Terus lagi Qulillahu syahidun. Qulillah. Itu harus dibaca tipis karena lafadz Allahnya dibaca tipis karena didahului oleh harokat kasroh. Terus lagi bullah. Jadi cara pembedaannya tipis dan tebalnya itu kalau yang ditarkik itu masuk ke huruf A. Tapi kalau yang dibaca tafhim dalam pengucapan lafadz Allah itu adalah masuk ke huruf O. Allah. Ya wa yatubullahu nasrum minallah. Nasrum. Nah, di sini ada tanwin domah. Setelah tanwin domah itu ada huruf mim. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran yang terdahulu, yaitu ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf yang lam, yang huruf yang 6 itu terdiri dari huruf ya, huruf ro, terus huruf mim, terus huruf lam, huruf wawu, huruf nun. Maka cara pembacaannya itu harus diidghamkan atau dimasukkan si nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf yang 6 tersebut. Nah, di sini kita menemukan tanwin domah yang ketemu dengan huruf mim. Maka si suara tanwinnya itu hilang. Suara tanwinnya hilang, domah. Tanwinnya dimasukkan ke huruf mim gitu ya. Nasrum minallah. Walaupun nanti kalau kita dalam Al-Quran menemukan tanwin domah, entah itu tanwin patah atau tanwin kasroh atau nun sukun, jika di depannya ada huruf idgham, walaupun tidak ada tanda tasdid, maka itu wajib diidghamkan, ditasdidkan. Nasrum minallah. Nah, minallah itu huruf lafadz Allahnya didahului oleh harokat fathah. Terus lagi a'udzubillah. Selain ditasdidkan, didobel itu kan cara lamnya. Di sana juga harus dibaca dengan tarkik. Dibaca tipis, a'udzubillah, jangan dibaca a'udzubillah. Tapi a'udzubillah.
Zalika amrullah, amrullah. Zalika, za itu harus dibaca panjang. Amrullah, ada mim sukun di sana. Setelah mim sukun ada harokat, ada huruf ro. Maka itu harus dibaca idhar, harus dibaca jelas. Zalika amrullah, jangan didengungkan gitu kan. Cara pembacaannya jangan didengung seperti ini. Zalika amrullah, nggak boleh itu. Tapi harus dibaca idhar. Zalika amrullah. Terus lagi. Contoh berikutnya. Inna, nah itu digunakan cara pembacaannya. Ketika kita menemukan nun yang ada tasdidnya atau huruf mim yang ada tasdidnya juga, maka cara pembacaannya itu harus digunakan. Inna hudallah. Nah, cara pembacanya demikian. Jangan dibaca inna hudallah, jangan. Salah gitu ya. Yang harusnya dibaca tafhim tapi dibaca tarkik gitu. Faradallahu lakum. Ini sama. Yafsahillah. Jangan dibaca yafsahillah gitu. Tapi sahillah. Terus qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itu huruf dal ketika disukunkan, maka cara pembacaannya harus dikolah atau harus dipantulkan. Nah, itu contoh-contoh lafadz Allah yang didahului oleh harokat kasroh, lafadz Allah yang didahului oleh harokat fathah, dan lafadz Allah yang didahului oleh harokat domah.